Hai semua, apa kabar nih? Aku berharap kita semua baik-baik dan sehat-sehat aja ya. Karena di tengah-tengah pandemi kayak gini, penting banget buat kita saling menjaga kesehatan, terlebih-lebih kebersihan. Nah, di sini aku bakal bahas tentang komoditas kelapa sawit. Apa sih komoditas kelapa sawit itu? Gitu kan? Tapi sebelumnya perkenalkan, nama aku Gewi Karmenita dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Nah, aku mau bahas ini, komoditas kelapa sawit itu, karena di daerahku merupakan salah satu keunggulan dari sini, dari daerah ini. Sebelumnya aku tuh tinggal di daerah Sumatera Utara. Nah, di sini itu terdapat PTPN 3, pabrik PTPN 3. Kenapa ya ada pabrik PTPN 3 di sini? Alasannya karena di sini merupakan salah satu daerah dengan perkebunan kelapa sawit terluas. Nah, kenapa di sini banyak kelapa sawit, banyak ditumbuhi kelapa sawit? Faktor terutama di situ ditumbuhi kelapa sawit itu karena daerahku ini merupakan daerah yang tanahnya itu merupakan tanah gambut, jadi sangat mudah ditumbuhi oleh kelapa sawit. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian apa sih sebenarnya komoditas kelapa sawit itu. Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan karena kelapa sawit mampu menghasilkan minyak nabati yang sangat dibutuhkan di dalam sektor industri. Menurut artikel, sejak berkembangnya sektor perkebunan di Indonesia, kelapa sawit merupakan komoditas yang digadang-gadang sebagai primadona sektor pertanian, khususnya perkebunan. Minyak kelapa sawit produksi Indonesia sudah mencapai ranah internasional loh. Potensi Indonesia untuk membawa olahan kelapa sawit ke pasar dunia ini memang sangat besar. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki produksi kelapa sawit terbesar di dunia. Produksi sawit Indonesia ini sebagian besar diekspor ke mancanegara yang mencakup 5 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, Australia, Amerika, bahkan Eropa, sedangkan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Kelapa sawit yang diekspor dalam dua bentuk, yaitu bentuk CPO atau crude palm oil dan PKO atau palm kernel oil, baik dalam wujud primer maupun manufaktur. Sektor kelapa sawit tetap menyumbangkan devisa ekspor sekitar 13 miliar dolar Amerika Serikat sampai dengan Agustus 2020. Wah, angka tersebut tentunya menjadi pencapaian yang baik di tengah lesunya perekonomian di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi nih, kalau di daerah aku ini terdapat pabrik perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu milik PTPN 3. Berdasarkan artikel bahwa PTPN 3 ini menyumbangkan sebesar 2,45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 34,2 miliar rupiah. Wah, kebayang nggak tuh banyaknya nilai rupiah yang dihasilkan oleh PTPN 3? Nah, gimana buat teman-teman barusan yang dengar tentang nominal uang yang didapatkan dari sektor perkebunan kelapa sawit ini? Tertarik nggak? Wah, pastinya tertarik ya. Maka untuk itu, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan sektor perkebunan kelapa sawit ini. Hasil produksi minyak kelapa sawit dari PTPN 3 ini telah dipasarkan sampai benua Amerika dan benua Eropa. Masyarakat di daerahku terus tetap menjaga dan melestarikan bagaimana kualitas dari masing-masing buah kelapa sawit yang mereka punya, agar tetap menjadi komoditi ekspor untuk minyak kelapa sawit benua Amerika dan juga benua Eropa. Bayangkan gimana bagusnya kualitas kelapa sawit produksi daerahku. Nah, hal itulah yang terus membuat daerahku menjadikan produksi kelapa sawit menjadi sektor perekonomian utama di daerah ini. Komoditas dan keunggulan kelapa sawit inilah yang terus dikembangkan oleh masyarakat di daerahku untuk tetap mempertahankan perekonomian di daerah ini dan tentunya dapat menghidupi banyak masyarakat di daerah tempatku tinggal ini. Nah, jadi harapan aku buat kita semua, buat teman-teman yang udah dengar tentang
cerita yang udah aku sampaikan ini. Semoga kita semua tetap menjaga dan melestarikan komoditas kelapa sawit ini dan mengembangkannya sehingga menjadi sektor utama untuk devisa negara kita yang terbesar. Nah teman-teman, sampailah kita di akhir dari topik pembicaraan yang aku jelasin ke kalian buat kali ini. Kita bakalan ketemu di topik yang berikutnya. Makasih buat kalian yang udah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share serta komen dan bagikan ke teman-teman kamu jika kamu merasa postingan ini begitu bermanfaat untuk kamu dan juga menginspirasi untuk orang lain. Makasih, bye-bye, see you next time.